Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wa qala rasulihil karim, bunyal islamu ala khamsin: syahadatul an la ilaha illallah wa syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Al hadis au kama qala. Al-Fatihah. Wa qala mu'allif nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Ghazali wal awliyat fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan para fuqaha, bil khusus Imamul Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, wa mu'allif kitab Manhajut Tulab wa mu'allif kitab Fathul Wahhab, guru kami di Madrasah Mu'allimin Mu'allimatul Yatama Beras, khususan guru fikih yang ngajar Manhajut Tulab, saya Pak Azhar, Pak Razak, Yai Sultan Abdul Hadi, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa furihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Mencoba untuk memberanikan diri membaca kitab Manhajut Tulab bab zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati utawi iki iku kitab nerangaken zakat. Kitab menerangkan zakat. Babu zakatil masyiyati, bab nerangaken zakatnya hewan. Raja kaya tajibu wajib fiha ing dalem hewan bisyurutin kelawan pira-pira syarat. Pertama, kaunuha anane masya iku na'aman raja kaya. Dalam Fathul Wahhabnya maksudnya na'aman apa? Qala al-fuqaha wal lughawiyun, para ahli fikih dan ahli bahasa berkata, ai ibilan, yang dimaksud na'aman adalah onta, wa baqaron dan sapi, wa ghanaman dan kambing, zukuron kanat baik itu laki-laki, au inasan atau betina. Fala zakata fi ghairiha, maka tidak ada zakat di dalam selain na'aman, selain empat tadi, minal hayawanati, bayani dari beberapa hewan, kakhailin dan yang lain-lain, baik itu kuda dan lain sebagainya, kucing, bebek, ayam dan sebagainya tidak wajib zakat. Itu yang dimaksud dengan na'aman. Kembali
Wa nisoban lan syaratnya lagi adalah satu dapat nisob atau batas rendah, batas minimal. Wa awaluhu utawi awale nisob fi ibilin ing dalem onta. Nisob paling awal paling rendah itu apa? Khamsun, 5 onta baru kena satu nisob, baru wajib zakat. Kalau punya 4 onta maka tidak wajib zakat. Fa fi kulli khamsin mongko iku ing dalem saben-saben 5 ila 20 maring 20 syatun utawi wedhus. Maka di dalam setiap 5 ekor onta sampai 20, maka yang wajib membayar zakat adalah 1 kambing. Jika mempunyai 5 sampai 9, bayar 1 kambing. 10 sampai 14, 2 kambing. Misalnya punya onta 13, berapa wajib zakatnya? Bayarnya 2 kambing. 15 sampai 19, 3 kambing. 20 sampai 24 itu 4 kambing. Itu batasnya. Walau zakaron, maksudnya walaupun kambing itu laki-laki. Karena nanti di bab wajib zakat nantinya hampir setiap yang diwajib zakatkan, yang wajib dibayarkan adalah perempuan alias betina. Au yujzi'u atau utawa nyukupi bangairu zakati untoni zakat. Untoni zakat. Unta untuk zakat yang terendah itu bintu makhot. Jadi kalau misalnya kambing itu 4, nyari kambingnya susah, adanya bintu makhot, maka boleh, jika sudah 20 boleh diganti dengan bintu makhot. Di Fathul Wahabnya ada keterangan walaupun tadi wa illam yusawi qimatus syati, walaupun tidak menyamai, wa illam yusawi qimatus syati, walaupun harga bintu makhot tadi harganya tidak sama dengan onta dibandingkan kambing. Misalnya bintu makhot, contoh kambing itu standar kalau di Indonesia itu 3 juta, 4 kambing berarti 12 juta. Ternyata harga bintu makhot itu cuma 8 juta. Tetap boleh milih menggunakan bayar zakat bintu makhot. Yang jadi patokan bukan harganya. Wa illam yusawi qimatas syati. Oke. Selanjutnya itu tadi 5 sampai 24 bayar zakatnya menggunakan kambing. Wa khamsin wa isyrina ini kalau bahasa anunya wa khamsin wa isyrina wa fi khamsin wa isyrina, maksudnya dan wajib membayar zakat di dalam 25 bintu makhodin utawi bintu makhod. Wa fi watajibu fi khamsin wa isyrina, dan wajib membayar zakat jika orang mempunyai onta 25 onta, maka wajib bayar zakat menggunakan bintu makhot, onta, anak onta yang disebut dengan orang Arab menyebutnya bintu makhot. Bintu makhot itu apa? Laha sanatun,
Laha iku keduwe bintu makhot sanatun utawi umur 1 tahun, 1 tahun ke atas. Berarti bulan ke-13 sampai bulan ke-23 itu disebut dengan bintu makhot. Nanti di Fathul Wahhab ada penjelasan misalnya kenapa disebut bintu makhot. Orang Arab menyebutnya bintu makhot. Makhot itu artinya hamil. Artinya anak onta ini ibunya sudah hamil lagi. Anak onta ini induknya, ibu ya. Induknya itu sudah hamil lagi. Maka disebut bintu makhot. Umumnya onta itu setelah dia melahirkan berhenti 1 tahun, 1 tahun selanjutnya dia hamil lagi, maka disebut bintu makhot. Induknya itu sudah hamil lagi. Wasitin wasalasina, dan wajib bayar zakat di dalam onta yang jumlahnya sitin 6 wasalasina dan 30 alias 36. Apa yang wajib zakat? Bintu labunin, anak onta yang orang Arab menyebutnya sebagai bintu labun. Laha iku kedua bintu labun sanatani utawi umur 2 tahun. Bintu labun itu disebut bintu labun adalah anak onta yang umurnya lebih dari 2 tahun alias bulan ke-25 sampai ke atas, sampai bulan ke-36 kalau nggak salah, tambah 12, 24 tambah 20 ya 36, itu disebut dengan bintu labun. Laha sanatani. Kenapa disebut dengan bintu labun? Labun itu diambil dari kata laban. Laban itu susu. Jadi bintu labun itu anak onta yang induknya itu sudah melahirkan. Tadi kan onta hamil, induknya hamil disebut bintu makhot. Ketika anaknya kurang lebih 9-10 bulan atau mungkin sampai 1 tahun itu melahirkan, dan ketika dia melahirkan dia menyusui anak yang kedua, adiknya bintu makhot tadi, maka yang bintu makhot tadi disebut sebagai bintu labun karena induknya itu sudah menyusui lagi, maka disebut dengan bintu labun. Itu standarnya umur anak yang pertama atau bintu labun itu umur di atas 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Wasitin wa arba'ina, dan wajib membayar zakat onta visitin ing dalam 6 wa arba'ina dan 40 alias 46 haqqotun, onta yang disebut dengan nama haqqah. Haqqah itu laha iku kedue haqqah salasun utawi telung umur 3 tahun. Haqqah. Kenapa disebut dengan haqqah? Onta ini sudah berhak, sudah boleh, sudah layak untuk dinaiki. Jadi kalau masih bintu makhot, bintu labun itu masih kecil, tidak layak, tidak boleh, tidak punya hak untuk dinaiki karena terlalu kecil. Tapi kalau sudah haqqah umur 3 tahun ke atas itu boleh dinaiki. Baik dinaiki dalam bentuk dijadikan tunggangan kendaraan maupun dinaiki oleh onta laki-laki yang lain alias digauli sama onta laki-laki lain, dia sudah berhak. Maka sebutnya tidak disebut dengan anak onta lagi, tetapi disebut dengan onta. Cuma orang Arab membedakan berdasarkan umur. Kalau sudah umur 3 tahun disebut dengan haqqah.
umur 3 tahun masuk umur 4. Selanjutnya salasin wa ihda wasittina lan wajib bayar zakat ing dalem onta yang jumlahnya 61 jazaatun utawi onta jazaah. Onta jazaah itu laha iku kedua jazaah arbaun utawi umur 4 tahun. Onta yang sudah berumur 4 tahun ke masuk 5 itu orang Arab menyebutnya dengan jazaah. Jazaah itu apa? Poel itu apa ya, giginya ada yang jatuh, ada yang tanggal, itu jazaah. Umurnya 4 tahun ke atas sudah layak disebut onta dan bisa dianggap sebagai onta yang sudah sempurna, onta yang sudah komplit. Jadi kalau sudah mempunyai onta yang jumlahnya 61 wajib membayarnya dengan onta yang sudah berumur 4 tahun ke atas. Wasitin wasab'ina dan bayar onta lan wajib bayar onta, bayar zakat ing dalem onta yang jumlahnya sitin wasab'ina 76. Ketika orang sudah mempunyai onta jumlahnya 76 wajib bayar apa? Bintalabunin utawi ing bintalabunin ing 2 binti labun. Ketika sudah mencapai 76 wajib bayar bintu labun 2. Tadi bintu labun kalau bayar 1 bintu labun itu ketika sudah masuk 36 kali 2 berarti 72, ini tambah jadi 76 itu wajib bayar 2 bintu labun. Wa ihda wa tis'ina dan wajib bayar zakat untuk onta yang jumlahnya 91 onta ekor, haqqotani bayar 2 onta yang umur 3 tahun ke atas atau disebut dengan haqqoh, 2 ekor haqqoh. Wa mi'ah wa ihda wa ishrina dan wajib bayar zakat untuk onta yang jumlahnya 121 salasu banatin, banati labunin utawi 3 bintu labun 121. Wabitisin dan kelawan wajib bayar zakat, wabitisin dan kelawan songo summa kulli asrin mongko nuli setiap 10 ya taghayyaru mongko berubah opo al wajibu wajib. Jumlahnya nanti setelah 121 setiap 9 atau 10 kewajibannya itu berubah. Fafikuli arba'ina batasan gampangane, fafikuli arba'ina mongko iku ing dalem saben-saben 40 onta bintu labunin yang berubah adalah bintu labun wa kulli khamsina dan ing dalem saben-saben 50 yang berubah haqqotun utawi haqqo wafi bakorin. Ini saya coba membuat tabel, nanti mungkin di Zoom atau gimana saya nggak tahu. Contoh 5 sampai 9 wajib bayar 1 ekor kambing. 10 sampai 14
wajib bayar 2 ekor kambing 15 sampai 19, 3 ekor kambing 20 sampai 24, 4 ekor kambing 25 atau anak onta 25 sampai 35, satu anak onta usia 1 tahun yang disebut dengan bintu makhot, 36 sampai 45 bayar anak onta usia 2 tahun yang disebut dengan bintu labun, 46 sampai 60 bayar anak onta usia 3 tahun yang disebut dengan haqqah, 61 sampai 75 bayar dengan satu anak onta usia 4 tahun yang disebut dengan jada'ah. Lanjut 76 sampai 90 bayar 2 onta yang disebut dengan bintu labun, 91 sampai 120 2 onta haqqah, 121 121 sampai 129 ini yang tadi digambarkan berubah. 129 tadi 120, 121 sampai 129 yang asalnya 2 haqqah menjadi 3 onta bintu labun. Selanjutnya lihat perubahan 130 sampai 139 berubah 2 bintu labun sama 1 haqqah. Ketika masuk 140 sampai 150 berubah lagi, atau 149 berubah lagi 2 haqqah 1 bintu labun. Nanti 150 sampai 159 berubah lagi, dan itu akan terus berubah. Ada hitungannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua, termasuk buat saya yang mungkin ketika waktu jadi santri, jadi murid ngaji manhajut tulab ini yang nggak paham karena bahasanya ini kejadian yang ada di Arab. Ternyata orang Arab itu menyebut, terutama untuk onta, karena mereka menyebut onta itu setiap per tahun itu berubah namanya. Nanti sapi pun juga begitu, berubah namanya untuk memudahkan, karena lagi-lagi hubungannya dengan zakat. Dan kita lihat yang wajib zakat, yang wajib dibayarkan adalah onta perempuan yang berusia produktif. Artinya Islam itu mengejarkan agar kalau bisa zakat yang diberikan adalah zakat yang produktif. Unta perempuan dikasihkan kepada orang miskin, tidak disembelih. Kenapa sampai perempuan dikasihkan ke orang miskin? Satu, misalnya orang miskin ini yang punya 1 onta perempuan diharapkan kalau dia dapat bintu labun, dia nunggu 1 tahun. Dia kalau dapat bintu labun, dia nunggu 1 tahun. Tahun kedua onta tadi sudah bisa hamil, tahun ketiga dia sudah berkembang. Begitu indahnya sebenarnya Islam itu ngatur demikian detail agar kalau bisa target pengentasan kemiskinan itu benar-benar terjadi. Mungkin juga itu berlaku buat zakat-zakat yang lain. Kalau bisa, mungkin kalau orang yang punya uang banyak atau basnas, lazisnu atau lazismu tidak dipakai untuk sesuatu yang sifatnya hura-hura, untuk membeli mobil panitianya atau mobil pengurusnya penting, iya, tetapi yang pantas-pantas saja. Yang lebih penting apa? Uang itu, uang zakat diberikan kepada orang miskin untuk menjadi modal kerja. Ada orang miskin, diharapkan orang itu tidak, ada orang itu orang mentalnya miskin. Ada orang yang memang miskin dan tidak susah untuk berkembang. Contoh misalnya orang yang sudah tua, itu kan tidak bisa
sudah kurang produktif, maka ya diberikanlah bantuan tunai langsung yang memang tidak untuk menjadi modal. Tetapi ada orang miskin yang masih muda, bisa berkembang, dia punya skill. Sekarang apapun semuanya sebenarnya yang penting dia mau usaha. Bisa contohnya orang ada namanya Gojek, ada namanya Grab dan sebagainya. Kamu bisa naik motor, bisa. Oke, tak belikan sepeda motor atau tak DP-kan sepeda motor sebagai zakatnya. Harga sepeda motor yang cukup lah untuk dipakai untuk Gojek, belilah yang second 5 juta. Ini pakai untuk kamu Gojek, kamu nge-Grab atau apapun itu, buat kehidupannya agar dia tidak lagi menjadi miskin. Kalau dia bisa berdagang, dikasih modal. Islam itu sebenarnya dari ini sudah kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.